Scene memperlihatkan seekor bayi panda, di mana Gakuganji bertanya pada Masami Chiaga tentang siapa dan apa sebenarnya makhluk itu. Ternyata bayi panda tersebut adalah boneka kutukan buatan yang mampu bergerak secara mandiri daripada teknik manipulasi kutukan lain. Umumnya makhluk itu bisa bergerak sendiri, tapi tetap mengonsumsi energi kutukan yang diberikan oleh penyihirnya. Tapi berbeda dengan boneka buatan Yaga, yang mana boneka itu mempunyai energi kutukan sendiri dan bahkan bisa memulihkan dirinya. Saat ini, Yaga nampak di penjara. Para petinggi telah menetapkan Yaga sebagai kasus tingkat spesial. Para petinggi khawatir, jika Yaga sengaja menciptakan boneka, maka itu berarti Yaga mampu membangun pasukan kutukannya sendiri. Di hadapan Gakuganji, Yaga menjawab bahwa dia sebenarnya tidak mengerti tentang cara untuk menciptakan makhluk itu. Di dalam keheningannya, Yaga mengingat tentang boneka kutukan yang bernama Takeru. Boneka anjing itu terlihat bersemangat dan selalu menghibur Yaga. Di sini, Yaga mengungkapkan kalau untuk sementara dia tidak bisa pulang karena ada urusan penting. Yaga pun meminta Takeru tenang karena hutan ini telah dilindungi oleh Master Tengen. Oleh karena itu, semuanya pasti akan baik-baik saja. Sebelum Yaga pergi, Takeru dan semua boneka kutukan lain memberikan salam perpisahan pada kepala SMK Jujutsu Tokyo itu. Di sisi lain, Kusakabe Atsuya membebaskan Panda dari jerat hukuman para petinggi Jujutsu. Tentu saja, Kusakabe meminta Panda agar tidak mengungkapkan siapa yang sudah membebaskannya. Ternyata, alasan Panda ditangkap hanyalah untuk memancing Yaga keluar. Bagaimanapun juga, Kusakabe berhutang budi pada Yaga. Kala itu, Yaga mempertemukan Takeru dengan ibunya atas desakan Kusakabe. Yaga sudah mengingatkan Kusakabe kalau Takeru hanyalah makhluk yang membawa memori keponakannya. Kusakabe sudah memahami hal itu. Dia terpaksa melakukan ini karena adiknya mungkin tidak bisa bertahan lagi. Ketika Takeru berbicara sedikit, adik Kusakabe yang awalnya diam langsung bergerak dan memeluk Takeru sambil menangis. Yaga pun meminta maaf pada Kusakabe karena keberadaan boneka kutukan tidak bisa dipublikasikan. Tentu saja manusia normal dan boneka kutukan tidak bisa hidup bersama. Kusakabe pun sangat berterima kasih karena Yaga telah mengabulkan permintaan adiknya bertemu lagi dengan Takeru. Di suatu malam, Yaga dihadang oleh seorang penyihir Jujutsu. Lelaki itu meminta Yaga untuk segera memberikan rahasia pembuatan boneka kutukan. Jika tidak memberikannya, maka Yaga akan dieksekusi mati. Dengan tenang Yaga menanggapi tantangan penyihir itu. Tapi di bangunan sebelah, Gakuganji tiba-tiba muncul sambil memainkan gitar listriknya. Dalam sekejap mata, Yaga telah dikalahkan oleh Gakuganji. Kepala SMK Jujutsu Kyoto itu memerintahkan anak buahnya pergi, sementara dirinya akan menginterogasi Yaga. Anehnya, detik itu Yaga langsung membeberkan rahasia pembuatan boneka kutukannya pada Gakuganji. Informasi mendetail itu membuat Gakuganji sangat tercengang. Lelaki tua itu tidak mengerti mengapa Yaga baru mengatakan fakta ini menjelang ajalnya. Jika mengatakannya dari awal, bisa jadi nyawa Yaga akan terselamatkan. Tapi Yaga berkata bahwa itu adalah kutukan. Ya, kutukan dari Yaga untuk kepala sekolah Gakuganji. Setelah menyampaikan itu, Yaga pun meninggal dunia. Detik itu juga, Panda tiba-tiba muncul dan merangkul Yaga. Makhluk itu menyadari bahwa penciptanya telah tiada. Gakuganji lantas bertanya, mengapa si Panda tidak mau menyerangnya? Ternyata Panda tidak terikat oleh perasaan semacam itu. Namun demikian, Panda masih memiliki hati. Dan hal itu dibuktikan dengan tangisannya yang sangat menyayat hati. Di sisi lain, Megumi dan Yuji menuju gedung parkiran prefektur Tochigi untuk mencari Hakari Kinji. Sesuai informasi dari Master Tengen, lelaki itu mengelola dan meraup keuntungan dari judi ilegal. Judi itu adalah pertarungan antara penyihir Jujutsu. Rata-rata penontonnya adalah non-penyihir atau orang biasa. Jelas-jelas Kinji melanggar regulasi Jujutsu tentang kerahasiaan. Tengen meminta Megumi dan Yuji berhati-hati karena ada kemungkinan penyihir hitam menjadi bagian dari peserta judi ilegal ini. Saat ini, Kinji sedang diskors dari sekolah karena berselisih paham dengan atasannya. Oleh karena itulah, Yuji dan Megumi harus menyamar, agar Kinji tidak kabur setelah melihat setelan seragam SMK Jujutsu mereka. Belum sampai di parkiran, Megumi dan Yuji langsung diusir oleh para preman penjaga.
Jika tidak pergi, si preman mengancam akan menghajar keduanya. Megumi pun berpura-pura bahwa mereka perlu uang, jadi mereka ingin mengikuti pertarungan di tempat ini. Preman kekar pun mengancam Megumi supaya tidak membocorkan soal klub ini. Tapi Megumi malah mengancam balik dan akan menghajar si preman jika tidak membiarkannya masuk. Walau situasi sempat menegang, namun preman lainnya menginginkan Megumi dan Yuji masuk karena bosnya telah memberikan izin. Tanpa kompromi, Yuji langsung dimasukkan ke dalam slot petarung unggulan. Megumi pun menurut karena keputusan si bos tidak bisa diganggu-gugat. Dalam melakukan duel, peserta hanya boleh bertarung di tempat yang bisa dilihat oleh penonton. Selain itu, penggunaan teknik kutukan dilarang karena para penonton kebanyakan bukanlah penyihir yang bisa menyaksikan duel teknik kutukan. Si preman menjelaskan bahwa ada dua tipe pertarungan, yaitu dengan skrip dan tanpa skrip. Tanpa skrip adalah duel yang normal, sementara dengan skrip merupakan pertarungan yang sudah disetting oleh si bos. Yuji pun melangkah ke tengah arena pertarungan. Suasana teriakan dan riuh penonton membuatnya sangat bersemangat. Tanpa diduga, yang menjadi lawannya Yuji adalah Panda. Komentator duel yang bernama John Bobby nampak berteriak untuk memperkenalkan dua petarung malam ini. Walau kelihatannya Yuji dan Panda bertarung, namun nyatanya mereka ngobrol tentang Hakari Kinji. Sebenarnya Panda dan Kinji saling mengenal satu sama lain, namun Kinji lebih waspada dan menjauhi dari Panda. Yuji berpura-pura menendang Panda, dan Panda mengerang kesakitan setelah terkena tendangan itu. Para penonton sangat antusias melihat pertarungan menarik ini, apalagi Yuji dan Panda menampilkan pertarungan yang tidak biasa. Menurut Bobby, pertarungan ini adalah yang terbaik selama dia meniti karir sebagai komentator. Di balik ruangan CCTV, si bos juga mulai tertarik pada pertarungan Yuji dan Panda. Yuji terus berpura-pura menghajar Panda. Pada akhirnya, Yuji melepaskan satu tinju palsu, dan setelahnya Panda menerbangkan dirinya sendiri hingga menabrak pilar gedung. Melihat Panda yang kesakitan, Bobby langsung berteriak dan menyatakan bahwa Itadori Yuji adalah pemenangnya. Preman kekar pun mendapatkan perintah dari bosnya, di mana si bos meminta Yuji menemuinya. Intinya, si bos kagum dengan hasil pertarungan Yuji yang luar biasa. Si bos ingin membuatkan skrip khusus untuk Yuji. Disinilah diketahui bahwa si bos adalah Hakari Kinji. Lelaki itu memerintahkan pacarnya yang bernama Hoshi Kirara untuk mengawasi Megumi. Malam itu di hutan belakang gedung, Panda menemui Megumi. Panda sudah mengetahui keberadaan Kinji di ruangan CCTV, namun dia merasa aneh karena tidak bisa mendekati ruangan itu. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh teknik kutukan Kirara. Panda cukup yakin kalau sifat Yuji yang penuh semangat pasti disukai Kinji. Sayangnya, Yuji sangat payah dalam berbohong. Megumi bahkan berkata kalau Yuji tidak tahu caranya bohong. Hingga saat ini, Yuji terus memenangkan pertarungan. Kirara pun menjemput Yuji untuk menemui Kinji. Di dalam ruangan CCTV, Kinji langsung ngobrol panjang lebar dengan Yuji. Topik bahasan Kinji adalah panas di dalam tubuh seseorang. Panas tak ubahnya seperti emosi, yang mengubah hidup serta membuat seseorang salah mengambil keputusan. Namun tanpa panas, maka orang tidak akan jatuh cinta. Kinji pun sangat mencintai panas, layaknya perjudian yang membuat hidupnya semakin bergelora. Menurut Kinji, semua orang di dunia pasti pernah berjudi. Ya, walau dalam maksud lainnya. Sebenarnya orang-orang itu bukan benci pada perjudiannya, tapi mereka benci karena kalah dan hancur. Saat ini, Kinji ingin mengendalikan panasnya negeri ini melalui klub bertarung. Dengan tersebarnya roh kutukan dan hilangnya fungsi para petinggi, maka sekarang adalah kesempatan emas untuk memperluas kekuasaan. Kinji akan menghancurkan setiap penghalang dan menunggangi perubahan aturan dunia jujutsu di masa depan. Endingnya, dia akan membuat klub bertarungnya diakui secara publik. Yuji sendiri merupakan salah satu pion andalan Kinji. Oleh karena itulah, Kinji ingin memberikan penawaran terbaik pada Yuji. Ketika Yuji hendak mengutarakan maksud keberadaannya di sini, tiba-tiba saja handphone Kinji berdering. Suasana nampak hening cukup lama, dan anehnya, si Kinji tidak mau mengangkat panggilan di HP-nya. Dia lantas mengambil minuman di kulkas dan memberikannya pada Yuji. Ketika Kinji menyinggung Gojo Satoru, di situ Yuji mencawat kalau dia tidak mengenal Gojo. Di dalam dunia jujutsu, tidak ada yang tidak mengenal Gojo Satoru. Kinji pun bertanya-tanya, mengapa Yuji berbohong dan pura-pura tidak mengenal Gojo.
Jelas saja, Yuji tercekat dan tidak bisa mengelak. Kinji yang kesal langsung melemparkan gelasnya pada Yuji. Dia mulai memukuli Yuji dan tidak mau mendengarkan penjelasan pemuda tersebut. Panggilan masuk dari Kirara mengindikasikan kalau telah terjadi hal yang janggal di luar. Lelaki itu benar-benar keras kepala dan tidak mau mendengarkan penjelasan Yuji sama sekali.